benar menguasai dunia kesehatan, tentu tetap ada agama lain dan itu tidak masalah di dalam Islam karena ini ilmu kemanusiaan yang siapapun bisa masuk ke sana, yang penting dengan akhlak, dengan adab yang baik dan dengan kejujuran, karena tetap itu diperlukan. Tapi secara sistem itu muslimin yang membuat. Muslimin dahulu membuat satu dalam sejarah Islam disebut lembaga kesehatan yang hari ini dikenal dengan rumah sakit dalam bahasa kita, atau dalam bahasa Arabnya mustasfa atau hospital. Itu dahulu di sejarah Islam dikenal dengan nama Bimaristan. Pemirsa Khalifah, jauh sebelum kita mengenal rumah sakit modern seperti sekarang, Islam sudah lebih dahulu membangun Bimaristan. Berasal dari bahasa Persia yang berarti tempat orang sakit. Dianggap sebagai cikal bakal rumah sakit modern, bagaimanakah awal pembangunan Bimaristan dan apa saja keistimewaan Bimaristan? Simak kisah selengkapnya berikut ini. Khalifah dinasti Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik adalah orang pertama yang mendirikan Bimaristan. Di masa kepemimpinannya pada tahun 88 Hijriah, Khalifah Al-Walid sangat gencar membangun berbagai fasilitas untuk rakyatnya, mulai dari masjid, monumen, hingga fasilitas layanan kesehatan. Pembangunan Bimaristan atau rumah sakit pertama yang terletak di kota Damaskus ini ditujukan khusus untuk penderita kusta. Dulu penyakit yang sangat ditakuti dan penyakit menular dulu adalah penyakit kusta. Mungkin hari ini kita tidak jarang mendengarnya, tapi itu dulu penyakit yang sangat menakutkan. Apalagi kita tahu dia bisa memutuskan jari-jari kita segala macam itu, dan itu menakutkan karena dia juga menular. Saat itu dia bisa menjadi momok bagi masyarakat, maka kemudian dibuatkan satu rumah sakit khusus yang fungsinya untuk mengkarantina sekaligus mengobati mereka yang terkena sakit kusta itu. Setelah keberhasilan pembangunan Bimaristan pertama, lalu muncul Bimaristan lainnya di luar kota Damaskus, seperti di Aleppo, Baghdad, Mesir, Hijaz, hingga Andalusia. Pembangunan Bimaristan di wilayah Islam ini mencapai puncak kejayaannya pada zaman dinasti Abbasiyah. Pemirsa Khalifah, pada awal kemunculannya ada dua jenis Bimaristan. Pertama adalah Bimaristan yang tetap, berupa bangunan yang berdiri di suatu tempat. Pemilihan lokasi berdirinya Bimaristan tidak sembarangan, seperti ketika pembangunan Bimaristan Adu di Baghdad tahun 371 Hijriah. Dr. Ar-Razi mempunyai cara dalam memilih lokasi pembangunan rumah sakit tersebut. Nah, masuklah ke hari ini masih ada bangunan-bangunan tersisa tentang Bimaristan. Masuklah, indah bangunannya. Bayangkan zaman dahulunya betapa indahnya. Itu masuk, lihat pemandangan yang indah, ada air mancur yang gemericiknya. Jadi bukan seseram hari ini. Itu orang masuk sudah aromanya obat semua. Atau wajah-wajah yang semua yang hilir mudik yang menakutkan. Ini suasana tidak. Dibuat dengan begitu indahnya, begitu nyamannya, begitu asrinya. Bahkan pemilihan tempat itu pun dahulu juga tidak sembarang. Karena dulu seperti dokter ternama Ar-Razi yang memilihkan tempat ketika diminta oleh sang pemimpin untuk memilih tempat mana yang tepat untuk dibangun rumah sakit. Itu tidak asal punya tanah kosong atau punya toko kemudian bikin rumah sakit. Karena tidak semua tempat cocok untuk mengobati orang. Karena bisa jadi ada tempat yang lebih baik cuaca udaranya, ada yang tempat tidak baik. Maka dulu Ar-Razi memotong daging-daging besar di paha-paha kambing itu, diletakkan di beberapa titik di kota itu. Kemudian mana yang setelah beberapa hari masih paling segar dagingnya, maka di tempat itulah didirikannya rumah sakit. Karena itu tempat yang cocok untuk pengobatan. Ya, daging yang masih segar menjadi tanda bahwa lingkungan itu bersih karena sedikit kuman yang memakan daging tersebut. Lalu bagaimanakah dengan sistem penerimaan pasien di Bimaristan? Apakah ada perbedaan dengan rumah sakit modern? Siapapun yang sakit masuk Bimaristan itu, sistem di Bimaristan itu persis seperti yang kita lihat hari ini walaupun ada perbedaannya. Saya gambarkan, lihat
ketika orang datang masuk karena mereka sakit, kemudian masuk, maka catatan medik itu, medical record hari ini tuh dulu Muslimin sudah punya. Jadi dengan semua catatannya itu kemudian langsung dicek, ditangani sakitnya apa, kemudian ada dokter yang memeriksa, nanti dokter akan merekomendasikan apakah ini cukup dengan bahasa kita berobat jalan atau ini harus dilakukan perawatan di Bimaristan. Kalau dia berobat jalan maka akan diberi resep, kemudian disuruh pergi ke bagian apotek untuk ambil obatnya. Persis sama dengan hari ini, dan hari ini tentu perpanjangan zaman itu. Kemudian dia pergi ke sana, kemudian dia hadirkan, nanti diracikkan obat dibawa pulang. Itu kalau yang tidak dirawat. Kalau yang dirawat, maka langsung dibentuk satu tim kecil. Di sana ada dokter untuk orang ini, nanti mungkin bisa beberapa dokter, ada perawatnya, ada yang memenuhi kebutuhan harian, umpamanya kebutuhan tentang pakaian, tempat tidurnya, semua peralatan itu. Pakaian itu biasanya langsung dilucuti, artinya disuruh lepas, kemudian diganti, diberi pakaian rumah sakit. Kemudian dia diistirahatkan di situ, dan dokter akan melakukan visit kunjungan setiap hari. Persis seperti hari ini. Visit setiap hari, nanti akan dikontrol, dicek, dokter akan memberikan rekomendasi, terus diobati setiap hari. Insya Allah muslimin itu di rumah sakit, bahkan sampai saking nyamannya rumah sakit itu sampai ada yang orang yang kehabisan bekal karena dia orang dari jauh, kemudian kehabisan makan, maka dia pergi ke rumah sakit karena dia tahu di rumah sakit itu tempat yang nyaman untuk istirahat, makanannya enak, tempat tidurnya nyaman, tempatnya indah. Jadi jauh dari kesan menakutkan. Pemirsa Khalifah, jenis Bimaristan yang kedua adalah Bimaristan bergerak. Ini sebagai solusi layanan kesehatan untuk masyarakat yang bermukim di pelosok daerah. Tapi ada Bimaristan itu yang dia bisa bergerak ke sana ke sini. Bukan juga ambulan semahannya. Kalau hari ini mobil ambulan, umpamanya itu hanya mengantarkan, rata-rata begitu, walaupun mungkin ada yang lebih canggih isi ambulannya, tapi hanya rata-rata begitu, pertolongan pertama. Berbeda dengan yang dimaksud oleh Bimaristan yang bergerak di masa itu. Kalau Bimaristan zaman itu tentu zaman itu pergerakan menggunakan onta. Jadi onta-onta itu dibekali semua hal, dari mulai perlengkapan, obat, peralatan, bahkan makanan, minuman, pakaian. Kemudian di sana tentu ada tim dokter, tim perawat, tim obat, orang-orang farmasi. Sehingga satu rombongan Bimaristan itu bisa sampai 40-50 onta. Di 40 onta itu dia berjajar itu. Kemana mereka pergi? Mereka perginya adalah ke berbagai tempat. Satu, ke tempat yang sulit dijangkau, tempat jauh. Tempat-tempat jauh, ini kepedulian negara, karena tidak mungkin umpamanya menghadirkan tempat itu rumah sakit Bimaristan itu, maka diberikan solusi dengan cara dia bergerak terus ke wilayah-wilayah yang jauh. Wilayah-wilayah jauh yang pasti masyarakatnya juga memerlukan solusi-solusi kesehatan. Jadi ini rumah sakit keliling istilahnya. Selain itu, Bimaristan bergerak juga sangat bermanfaat saat ada wabah penyakit melanda suatu negeri. Pasien tidak perlu melakukan perjalanan untuk mendapat pengobatan di Bimaristan yang berada di kota besar. Bimaristan bergeraklah yang akan mendatangi wilayah yang dilanda wabah. Hal ini menjadi cara untuk mengurangi resiko penularan penyakit ke wilayah lain. Kemudian bukan hanya itu, dia berfungsi untuk tindakan cepat tanggap, terutama kalau sedang ada wabah. Kalau ada wabah di sebuah tempat, maka solusi yang paling tepat adalah membawa semua peralatan dan ahlinya ke tempat itu. Karena kalau digerakkan dia ke arah rumah sakit, tentu pertama juga bahaya bagi yang sakit, mungkin waktunya sangat cepat. Kemudian memerlukan tenaga yang tidak kecil, apalagi kalau dia wabah, mungkin yang sakit banyak. Maka dulu ada solusi segera menghadirkan dengan cara menggerakkan. Jadi pemerintah akan menggerakkan Bimaristan itu untuk ke tempat-tempat wabah tersebut. Dan itu sudah dibekali semua hal yang diperlukan.
Kalau pasiennya perlu diperiksa, akan diperiksa nanti, pasti diperiksa. Kemudian ketika perlu obat, obatnya disiapkan dengan tentu analisa bahwa kira-kira penyakitnya apa atau wabahnya apa. Mereka akan dinyamankan dengan banyak hal, bahkan makanan, minuman, segala macam, dengan seluruh tenaga medis yang disiapkan. Dalam perkembangannya, Bimaristan tak sekedar sebagai tempat pelayanan kesehatan, namun juga menjelma menjadi tempat pendidikan dan penelitian. Di masa-masa selanjutnya, para pemimpin Islam berlomba-lomba untuk membangun Bimaristan atau rumah sakit. Yang menarik adalah Bimaristan ini dulu dinamai dengan nama-nama pembuatnya. Rata-rata pembuatnya adalah para pemimpin. Jadi umpamanya ada Bimaristan yang besar-besar. Umpamanya Bimaristan Nuri ya umpamanya. Bimaristan An-Nuri itu pembuatnya memang Nuruddin Zenki. An-Nur dari kata Nuruddin Zenki. Salahuddin Al-Ayyubi umpamanya membuat Bimaristan berbagai kota di Al-Quds. Begitu beliau masuk Al-Quds, beliau membuat di antara Bimaristan di Al-Quds. Begitu nanti di Mesir, beliau membuat Bimaristan tidak satu bahkan. Maka dinamai dengan nama dia, Bimaristan Salahi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi, Bimaristan Salahi. Begitu seterusnya. Jadi para pemimpin itu berlomba untuk membuat rumah sakit. Ada catatan sangat mahal yang bisa kita pelajari dari pembangunan Bimaristan, yakni yang pertama, para pemimpin tersebut mendirikan Bimaristan atau rumah sakit menggunakan harta pribadinya, bukan harta negara. Lalu yang kedua, pendirian rumah sakit tidak berorientasi bisnis. Jadi baik Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zenki, atau siapapun para pemimpin yang membangun Bimaristan tidak menggunakannya untuk mencari uang. Ini adalah murni untuk pengabdian pemimpin kepada rakyatnya. Lalu dari mana Bimaristan mendapatkan dana untuk membiayai kebutuhan operasionalnya? Kalau pertanyaannya adalah dari mana sumber pendanaannya? Nah, ada jawabannya dalam Islam. Dari mana bisa didanai, kok bisa gratis? Inilah hebatnya syariat Islam sekali lagi. Ini syariat murni yang dijalankan adalah syariat, bukan hanya ide para pemimpin itu, tapi dia adalah sebuah sistem yang sudah ada di syariat. Dan jawabannya adalah dunia Bimaristan, dunia kesehatan itu dana terbesarnya adalah wakaf produktif. Karena setiap pemimpin dahulu itu dia akan membuka satu tempat, satu rumah sakit, umpamanya satu Bimaristan, dia akan mengakadkan wakaf-wakaf produktif biasanya beberapa bisnis. Kadang untuk satu rumah sakit itu bisa 5, 6, 7 bisnis, itu untuk semua pendanaannya ditulis akad dengan sangat amat detail. Jadi sangat amat detail penulisan akadnya. Bahwa ini rumah sakit, siapa yang boleh ke sini, dokternya seperti apa, kadang-kadang sampai kepala rumah sakitnya harus seperti apa, itu semua tertulis di sana. Apa haknya orang yang hadir di situ dan seterusnya. Maka diakadkan apa saja yang harus dibiayai di situ. Jadi dokter, perawat, semua tim mendapatkan penghargaan yang tinggi, tetapi tidak menyulitkan masyarakat. Dalam sejarah Islam, tujuan Bimaristan atau rumah sakit adalah untuk sosial. Maka harus bisa memberikan kenyamanan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat yang datang untuk berobat. Yang menarik juga adalah di akhir semua, ketika setelah selesai orang berobat dan dengan izin Allah sembuh, maka dia pulang diberi baju baru dan diberi beberapa keping uang emas, dinar. Nah, itu yang jelas jauh berbeda dengan hari ini, karena begitu hari ini kita pulang, kita dibekali kertas tagihan, ya. Nah, itu berbeda. Bimaristan pun akhirnya menjadi pilihan, tak hanya bagi muslimin, tapi juga non-muslim untuk berobat. Bahkan dahulu pasukan-pasukan salib itu lebih memilih berobat ke dokter-dokter muslim dan ke rumah sakit tentara milik muslimin dibandingkan berobat ke dokter mereka. Karena itu masalah kepakaran dan keahlian. Kurang lebih kalau hari ini muslimin kebalik posisinya. Dan inilah peradaban Bimaristan. Ini peradaban besar yang pernah ada dan
bagaimana penanganan masalah kesehatan di masyarakat adalah sebuah penanganan yang dijalani dengan sepenuh hati, dengan ilmu yang tinggi, dan itu nilainya adalah nilai sosial, pengabdian muslimin. Semoga ini menjadi inspirasi buat semua, dan mengapa tidak bisa dihadirkan kembali generasi yang cara berpikir tentang rumah sakit dan kesehatan, cara berpikirnya tidak sama dengan yang kita saksikan, tetapi mencoba mengembalikan peradaban tinggi Islam di dunia kesehatan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi tentang perkembangan Bimaristan, munculnya Bimaristan, dan zaman-zaman kebesaran di saat Bimaristan dari saat. Nah, itu kenapa apa faktor yang membuat Bimaristan itu hilang hingga sekarang tidak muncul lagi, dan bagaimana cara kita hari ini bagi orang yang ingin memunculkan Bimaristan itu. Sekian. Mengajarkan kita gimana pun ada kita bisa membantu orang lain. Bisa hilang ini seiring dengan jatuhnya peradaban Islam, karena Bimaristan ini peradaban Islam. Ketika peradaban Islam itu jatuh, sementara ilmu ini sudah diserap oleh Muslim dan selain Muslim, maka ya akhirnya berpindahlah itu. Ketika sudah berpindah dari peradaban Islam ke peradaban yang lain, maka pasti akan diubah-ubah. Karena itulah kemudian perlahan tapi pasti apa yang mereka bisa ambil, karenanya sistem rumah sakit hari ini persis seperti sistem Bimaristan yang usianya sudah 1000 tahun lebih dari zaman kita sekarang. Itu persis sama. Dan tapi kemudian ada pola-pola mendasar yang ternyata berubah. Termasuk sebagian ilmu kesehatan juga menjadi berubah, dan itulah yang membuat kemudian Bimaristan ini tenggelam, hilang, kemudian tidak dikenali bahkan oleh kebanyakan muslimin. Kita tidak tahu, banyak tidak tahu kalau Islam punya sistem Bimaristan yang luar biasa. Bagaimana dia mengembalikan, dan itu merupakan tugas sama, itu memerlukan para ahli kesehatan yang berpikirnya adalah ibadah. Itu nomor satu sebelum yang lain. Buat orang beriman mau belajar ilmu apapun, itu poin terpentingnya adalah ilmu ini ibadah, bukan untuk cari uang. Kalau untuk cari uang, siapapun itu, bukan hanya ahli ilmu ilmu agama pun sama, dan semua ilmu. Kalau orientasinya adalah ibadah, maka mudah buat mengumpulkan orang-orang yang punya semangat untuk beribadah itu, dan kemudian akan mendirikan kembali Bimaristan, yang dengan itu maka semangat itu akan diberkahi Allah. Kalau dia diberkahi Allah, maka Allah bukakan ilmu-ilmu yang bahkan tidak ditemukan oleh ahli-ahli kesehatan hari ini. Dan yang berikutnya adalah bahwa mereka bisa menghadirkan Bimaristan kembali. Dan yang tidak perlu dikhawatirkan adalah dahulu pun ketika Bimaristan itu gratis, itu silakan dibaca bahwa dahulu pun gaji yang tinggi di peradaban pekerjaan zaman dahulu dalam Islam itu, gaji yang tinggi itu ada dua. Satu ahli ilmu, yang kedua dokter. Dari dulu. Jadi walau rumah sakitnya gratis, tapi gaji ahli medis tetap tinggi. Salah berpikir kita hari ini adalah kita pikir kalau gratis itu ya sekedarnya. Itu karena tidak tahu sistem Islam seutuhnya. PR buat kita semua generasi Islam dimanapun berada untuk mari berpikir ibadah dan mari buka kembali sejarah peradaban Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.